Oke guys, balik lagi di Anjelian Universe. Di sini kita bakal coba lanjutin lagi bikin WA Manager ya. Kita lanjut lagi sesuai dengan timeline. Jadi sekarang ini kita tugasnya adalah gimana caranya. Oh ya, yang private ini sebentar, gua ada tugas private ceritanya. Udah nggak ke open ya. Start. Nah, tugas private ini ceritanya udah clear ya, dia udah jadi, udah beres. Dan yang tugas private ini udah selesai, jadi bisa gua kasih status selesai. Kita lanjut lagi ke tugas berikutnya, di mana tugas berikutnya adalah kita diminta untuk bikin UI dashboard, dan kita tahu bahwasanya di sini kita perlu matchingin di mana referensinya kita ngambil dari Meta Business, punya Google, punya Facebook ya, atau Meta. Nah, ini sampel apa aplikasinya yang ada di dalam. Jadi nanti kita bakal coba pakai kayak gini ya, konsep menunya. Jadi dia bisa ditutup, bisa dibuka, kira-kira gitu. Jadi kalau di hover dia bakal muncul, tapi kalau misalkan nggak di hover ya dia ke close gini ya. Jadi sisanya cuma tinggal icon aja. Nah, jadi ya kita bakal coba pakai dengan desain yang kayak gitu, dan ya udah kita bakal coba langsung eksekusi aja ya. Kita ganti dulu statusnya jadi progress. Nah, kita langsung aja. Jadi di sini gue udah masuk ke halaman utamanya. Jadi di sini halaman dashboardnya, dan di halaman dashboardnya ini kita masih polos, masih kosong. Jadi kita bakal coba isi halaman dashboardnya ini pakai desain ya, yang sesuai dengan tadi uh, yang mau kita buat. Oke, kita langsung aja masuk. Nah, ini halaman dashboard. Dia cuma ada teks doang sama outlet. Kita coba ganti. Kita coba langsung eksekusi aja ya. Kita bikin class name flex. Terus kita pakai justify center. Kita bikin maksimal screen-nya atau desainnya itu half screen. Kita kasih overflow-nya itu untuk Y adalah hidden. Nah, cukup ya kira-kira kayak gini. Terus kita nanti bungkus di sini. Terus kita nanti bikin di sini misalnya div dashboard. Terus kita bakal setup ukuran defaultnya dia, kalau misalnya MD itu adalah W-nya 2/12. Kita coba nanti tes. Kita overflow Y-nya dikasih auto biar nanti dia bisa scrolling ke bawah. Di sini kita juga setup sampel aja ya. Jadi kita coba sampel dulu. Kita hard screen, backgroundnya kita kasih biru. Kita coba tes. Terus untuk outletnya juga kita bakal bungkus di sini misalnya layer, nama kelasnya ya. Kita bungkus kayak gini, atau enggak kita coba dulu deh. Kita coba BG sorry bentar, BG yellow aja, yellow 300. Terus kita MDW-nya itu 10/12. Kita kasih overflow-nya juga untuk Y-nya dia auto. Oke, kita coba sampel lagi, kita coba copy di sini. Tapi kita ganti biar enak nanti kita tesnya green deh. Oke. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini resultnya. Jadi hasilnya jadi kayak gini ya. Sebentar. Oh, sorry. Dia layar harusnya nggak usah ada. Nah, dia langsung kayak gini.
Nah, jadi tampilannya kebagi dua kayak gini ya. Jadi sebelah kiri sini untuk menu, nah sebelah kanannya untuk nanti layar nyimpan kita kontennya ya. Jadi ini udah terpisah, buang scroll yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak akan ke scroll. Kira-kira gitu, termasuk juga yang sebelah kanan gua scroll, yang kiri nggak bakal ke scroll. Oke, ini udah sesuai. Nah, berarti kita bisa tinggal tutup ini, kita buka, kita pindahin ke atas. Nah, sekarang kita coba ngedit konten yang ada di sebelah sini ya. Ini untuk menunya di kelas dashboard. Oh, sorry, kita bikin dashboard eh, menu. Oke. Nah, di bagian sini kita bakal bikin. Kita bakal coba contoh di Meta. Ini nggak akan persis sama tentunya, tapi seenggaknya kita coba konsep framework apa, Bang? Ini pakai frameworknya React, pakai React. Yang kita nggak bakal persis sama pastinya, tapi seenggaknya kita bakal coba contoh konsep cara cara desainnya sedikit sama kayak gini ya. Oke, di sini dia punya icon dari platformnya. Di sini ada profilnya, kira-kira gitu ya. Terus di sini ada list-list menu. Nah, dia kalau aktif dia ada stylingnya kira-kira gitu. Jadi backgroundnya jadi gelap. Oke, kita coba ya. Eh, kita bikin berarti di sini sampel aja. Oh ya, ini tipe sebenarnya agak persis sama kayak yang UMKM digital. UMKM digital juga agak mirip sama konsepnya kayak gini, cuma dia belum di setup persis sama ya. Jadi nanti kita bakal ngupdate juga yang di UMKM digital untuk kita buatin agak mirip sama kayak yang ada di sini. Oke, kita bikin misalnya rounded full. Oke, terus kita bikinnya 14, sorry 12 aja. A12, oh sorry, W12. Kita kasih backgroundnya gray. Ini ceritanya buat icon dari platform ya. Nah, muncul di sini ya, icon dari si platform. Terus aku tutup deh. Ini jangan yellow, kita tutup aja. Kita ganti jadi BG slide 100. Nah, ini konten dari si platformnya. Cuman dia kegedean ya. Kita kasih padding deh. P-nya 6. Kebanyakan. 4 aja. Enggak. Ini enggak di sini. Kita bungkus lagi. Kita mesti bungkus lagi div P3. Nah, nanti ini icon dari si platformnya itu bakal ada di sini ya. Kita kecilin aja jadi 10, terus kita kasih font aja, misalnya WhatsApp Manager. WhatsApp, WhatsApp Manager. Kita styling dikit fontnya. Oke, kita kasih teksnya agak kecilin. Nah, jadi di sini ya, kita bikin dia flex. Gap X-nya kita kasih 4 aja. Ini kita kasih SM. Nah, di sini ya, jangan SM, base berarti. Terus kita kasih di sini item center. Desain UI aplikasi Android itu pakai Studio atau VS Code, Bang? Tergantung. Lu mau bikinnya pakai apa dulu? Kalau misalnya lu pakai natif ya, kayak misalkan Java atau Kotlin, ya lebih enak sebenarnya pakai Android Studio. Tapi kalau lu bisa pakai VS Code juga nggak masalah. Kan dia bisa-bisa aja sudah. Tapi memang yang paling recommended pakai Android Studio karena udah ada banyak eh, toolsnya yang tersedia. Tapi kalau lu pakai Flutter atau React Native, ya tentu pakai VS Code. Bang, tutor PHP Mailer, Bang. Nanti juga ada sebenarnya, karena nanti untuk aktivasi akun gue pakai email ya.
Tapi belum di sini nanti, itu nanti di next part lah. Bang, atau paling enak tuh apa yang low budget buat belajar coding? Lenovo. Extension VS Code pakai apa tuh bang? Wah ada banyak gue pakainya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba copy agak sedikit paste. Di sini ada meta business. Ini sebenarnya image nih, Pak. Kita bisa tahu nih, dia bikin image logonya untuk meta business suite-nya. Nah, cuma kan kita belum ada image untuk logonya ya. Jadi kita pakai font aja dulu yang kasar. Nanti kalau kita udah bikin logo, ya kita nanti ganti replace ini pakai image. External extension, oke. Bang, Android Studio rakit PC mending i5 Gen 9 atau i3 Gen 10? Yang Gen 10, Gen 10, Gen 10. Karena dia generasi baru. Oke. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, cuman kita perlu ingat ya bahwasanya dia bisa tutup buka nih kalau kita cek ya di iklan misalkan. Nah, dia bisa tutup buka ya. Jadi pada saat ditutup dia nanti ganti icon nih. Jadi si image-nya diganti. Nanti jadi icon yang cuman ada gambar ikonnya doang, tapi teksnya hilang. Nah, berarti untuk kita di sini itu kita bisa eh, bikin ininya itu satu lagi. Jadi sebentar. Hmm, 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 hmm. Hmm, Nah, kita bungus lagi di sini berarti. Oke, eh kita bikin lagi kelas. Di sininya webfit ya, webfit. Oke, hanya auto atau hafid aja deh. Oke, kita coba cek dulu. Oke, masih sama ya. Cuman nanti di sini kalau misalnya kita tutup, terus kita ganti backgroundnya blue 300 misalkan. Tips maba awal semester bang, buat gua yang baru punya dasar HTML, CSS. Tipsnya adalah lo banyakin belajar sih, banyakin belajar dan latihan sih. Oke, nah ini punya kita ya. Jadi sebenarnya menu kita nanti hanya akan seukuran ini aja. Realnya nanti ada putih gini ya, tapi untuk menu kita tuh hanya akan sebesar ini aja. Jadi nanti konsepnya kalau misalnya kita hover, misalkan ya, ini kan dia webfit ya. Tapi kalau kita kasih web full, nah dia bakal panjang segini. Sehingga kita bisa nih bikinnya gini, hover web full, defaultnya webfit. Haknya kita kasih half full aja, biar kelihatan. Nah, hanya half full ya, jadi pas kita giniin, tuh nanti dia geser gini. Nah, dia bakal ngungkapin nih. Jadi pada saat dia nggak kepilih, ya dia cuman hanya sisanya icon-icon aja. Tapi kalau kita geser ke sini nanti dia ngefull gitu. Nah, nanti kita bisa pakai sedikit delay biar agak lebih smooth ya. Halo Bang, halo. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi eh, di sini juga dia kalau misalnya itu, nah dia agak lebih smooth tuh ngebukanya ya. Dia ngehovernya agak lebih smooth, ada jeda dikit gitu. Nah, terus kalau kita lihat ya, dia tuh posisinya gitu ya, posisinya kalau kita lihat dia tuh jadi gini ya, jadi lebih full gitu. Sebenarnya dia full gitu. Nah, cuman kita nggak akan dibikin persis sama. Kita bisa aja bikin persis sama tentu, tapi itu nanti bakal ada banyak eh, tes dan tes ya, dan waktunya akan makin panjang. Jadi untuk versi satu kita bikinnya kayak gini dulu, nanti pelan-pelan pasti kita bakal lebih upgrade lagi. Gak usah terlalu bagus-bagus amat lah. Oke, kita berarti bisa samain bahwasanya backgroundnya defaultnya tuh slide. Ini berarti ada di sini. Defaultnya kita bikinnya slide. Oke, biar full. Nah, kira-kira gitu ya. Nah. Kira-kira gini ya. Atau nanti kita bisa gini. Kita bisa gini. Konsepnya gini. Jadi, eh, kita nanti bisa atur
bahwasanya kontennya itu akan selalu seperti ini. Di sini kita coba sampel ya. Di sini kontennya. Nah, kontennya tuh ada posisinya sebenarnya di sini, posisi kontennya. Jadi setiap konten itu bakal ada space gitu. Di sini tuh space kosong nih. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat yang di Meta, itu kan space kosongnya kecil banget tuh, tipis banget. Nanti pas dia masuk ke beranda, nah dia udah nggak bisa ketutup tuh, dia kekunci. Dia langsung full perginya ke sini. Tapi kalau misalnya kita coba ke notifikasi, nah dia muncul cuma kayak gitu doang. Nanti beda-beda ya untuk beberapa konsep page-nya, menunya nanti bisa bisa nutup, bisa ngebuka. Nah, kayak gini tuh. Dia space-nya jadi lebih besar. Kira-kira gitu. Kalau misalkan kita perginya ke insight atau misalnya tadi kita pergi ke konten, nanti space-nya jadi lebih tipis, kira-kira gitu ya. Nah, ini nanti kan ada beberapa case-case yang mesti kita kasih banyak kondisi. Jadi, ya tentu ini makan waktu, jadi kita bakal skip dulu yang itu. Oke, kita biarin aja dulu bahwasanya kontennya itu akan dimulai atau space-nya sebesar ini. Tapi sebenarnya bisa aja kita tipisin. Ini misalkan jadi satu. React bang, ya ini React. Nah, dia jadi sebesar ini ya. Jadi tuh, dia cuma aja sependek ini aja. Sehingga nanti kalau misalkan kita ngasih nama menu kan terlalu tipis ya. Jadi ini nanti bakal jadi nggak enak sebenarnya. Nah, tapi kita bisa calculate secara default ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk W-nya ukuran 1/12 itu hanya sebesar 8,3%. Tapi kalau yang 10 itu sebesar 83,13%. Nah, kalau kita ukur bedanya 83 ditambah 8 itu kan berarti 91. Jadi dia nggak full 100. Backend pakai apa, Bang? Ini backendnya pakai Laravel 11. Kira-kira gitu ya. Nanti kita bisa bisa juga bikinnya default misalnya di sini 10%. Oke, di sini misalnya 90%. Kayak gini ya misalnya. Nah, nanti space-nya agak lebih besar tuh. Jadi kira-kira segini nanti untuk menu. Nah, itu nanti bebas ya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa gonta-ganti di sini aja nih. Jadi misalnya ini gue gedein jadi 85, ini berarti 85, ini gue gedein jadi 15. Tuh, dia sebesar ini ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaiin aja sesuai dengan selera atau mungkin desain kalian pribadi. React Tailwind bang, iya ini React pakai Tailwind. Pakai inersia kah? Enggak. Kira-kira segini aja ya. Nah segini aja ya, udah cukup ya. Kita setupnya untuk menu itu 13%, tapi kalau untuk eh, yang kontennya itu sekitar 87%. Jadi space-nya nggak terlalu jauh lah. Oke, nah eh, kita coba lanjutin lagi. Kita biarin itu masih warnanya biru ya. Nah, sehingga nanti dia kontennya jadi kayak gini nih. Ya balik lagi nanti resikonya adalah untuk beberapa menu kayak misalnya di Meta itu jadi lebih kecil gitu loh. Jadi dia jadi lebih kecil gitu untuk ukuran-ukurannya. Ya nanti disesuaikan aja sebenarnya. Oke, kita coba ukurin lagi. Berarti dia di sini sekitar SM. Di sini kita ukurin lagi jadi 8. Oke, nah dia agak sedikit lebih lebih kecil lah. Kita jadiin XS deh. XS, nah nanti dia jadi lebih kecil lagi tuh. Jangan XS deh, SM aja bener. Oke, kita bikin di sini beranda. Oke, sebentar. Kita bikin lagi di sini menu. Kita bikin blok. MT-nya kita bikin 10 aja. W-nya full. Terus kita bikin di sini. Nah, ini kan kita pakai React Router Doom ya. Jadi React Router Doom, bentar. Dia kok nggak ketutup ya? Oh, dia kena ininya nih. Sebentar.
Coba-coba. Oh, dia kena si WhatsApp Manager ini nih. Jadi nanti WhatsApp Manager itu kita perlu setup ya, karena kan dia defaultnya di sini W-nya WFit ya. Jadi balik lagi untuk kalau dia bukan hover, berarti W-nya itu kira-kira harus persis sama lah. Bentar, nah, oh sorry 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 sorry. Sebentar sebentar, dia WFit, dia full. Nah, oh pendek banget ya, pendek banget nih, pendek banget. Nah, ini dia berarti berarti harusnya kita bikin dua kondisi. Kondisi ketika dia di hover itu bener-bener nanti maksimum dari si konten kitanya itu hanya sebesar apa namanya si 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 icon tadi aja ya, si garis ini aja nih. Jadi kalau kita tutup, nah itu hanya sebesar gini aja. Jadi kalau misalkan kita hover baru nanti dia ngefull. Tapi kalau enggak dia hanya sebesar ini aja. Nah, nanti kita coba setup ya, pelan-pelan, tapi biarin aja dulu. Kita tutup aja dulu covernya kalau gitu. Karena nanti makan waktu juga nih. Udah full. Oke, nah kita coba kasih di sini nafling ya. Misalnya nafling. Oke. Nah, nafling ini karena kita pakai React Router DOM untuk komponen navigasinya, jadi kita bisa pakai namanya nafling ya, tag HTML-nya. Nah, nafling ini memungkinkan kita tuh bisa nge-setup aktif kelas. Jadi kalau misalnya kita coba sampel ya. Hmm, oh sebentar sebentar aku coba cek dulu. Dia data type-nya bener dia data type-nya itu harusnya bulan. Oke. Aktif kalau enggak. Nah, ini aktifnya dia nggak mau bulan nih. Property aktif does not exist. Coba kita is aktif. Oh, dia harus is aktif, coy. Dia nggak ada aktif. Dia berarti bawaan nih, aktif. Oke. Nah, di Naflink ini kita memungkinkan kita tuh untuk coba setup ya. Jadi misalnya pakai apa ini Bang? Paket React, pakai React. Halo Bang, ya halo. Kita coba setup ya. Misalkan namanya adalah dashboard ya, dashboard. Nah, ini dashboard ya. Jadi kalau misalkan kita pakai is aktif, kita bisa setup. Misalkan dia aktif, itu kita bisa ganti jadi green. Kita contoh jadi green dulu ya. Oke, kita coba tes. Oke, kita coba cek di router. Oke, udah bener. Kita coba cek lagi dokumentasi. Oh, dia di kelas name. Oke, sorry, sorry. Oke. Hmm, oke, oke. Coba kita tutup ya. Ini jangan background dulu. Kita coba cek. Oke, dia belum aktif. Dia rootnya ke slash, betul. Oke, kita coba pastiin dulu. Kita coba cek ya. Kalau dia aktif, oke, dia true, background green, kita coba ganti. Misalkan text red. Dia mau aku baca nggak ya? Nah, kebaca ya. Dia jadi berubah nih. Oke, kita coba kasih. Sebentar, sebentar. Kok ini kehapus ya? Oke, dia udah kebaca. Udah oke.
Nah, jadi gini ya. Jadi kalau misalnya kita coba bikin lagi di bawahnya, oke, nah linknya misalnya di sini eh, connected, connect lah misalkan gitu ya. Connect, nama URL-nya connect. Karena ini kan untuk PA misalkan. Bang, lu masih kuliah apa udah lulus? Sudah. Oke, kita bikin di sini berarti untuk defaultnya dia adalah wakeful. Wakeful. Oh, sorry. Kita bikin gini aja berarti. Bisa nggak ya? Kita coba tes. Nah, kita bikinnya array. Oke, sebentar. Dia nggak mau. Kita pasti harusnya pakai CLSX. Harusnya ya pakai CLSX. Kita coba cek. Ada CLSX nggak? Oh, ada sih. Ada. Tapi kita coba cek dulu. Bisa nggak kalau kita nggak pakai CLSX? Kayak class name array. Nah, dia konsepnya gimana nih? Oke. Oh, dia pakai tanda gitu ya. Main kelas, oke. Sebentar, kita coba cari. Nah, ini nih, pakai array. Dia array. Hmm, oke, kita bungkusnya gini berarti. Oke, array. Coba dia masuk ya kalau kayak gini. Nggak masuk. Nggak masuk. Eh, mau nggak mau nih. Oke. Kita kasih koma, mau nggak ya dia? Oke, mau nggak? Nggak mau. Kita pakai CLSX aja, lebih gampang. CLSX, oke. Nah, sebentar. Hmm, sebentar. Kita coba cek. Kita bikin di sininya jadi gini. Oke, dia masih nggak mau. Gimana ya, ntar ya. Kalau gini, nggak mau. CLSX. Nah, oke, masuk. Oke, kita bikin lagi di sini full. Nah, kita bikin gini ya. Oke, kita coba tes. Sebentar. Nggak di sini harusnya. Full, default, masuk nggak? Oh, dia benar-benar nggak masuk. Hmm, dia ini ngeganggu nih ini nih. Bang, wajar nggak sih? Saya maba informatika tapi cuma punya basic HTML. Wajar? Apa nggak wajar? Gua aja bukan jurusan informatika kok kuliahnya cuy. Oke, dia mau nggak mau nih. Kita harus bikin satu-satu. Nanti gue coba cari deh. Ini jadi PR aja ya buat gue ya. Nanti gue coba cari eh gimana caranya supaya dia bisa bisa support, bisa masuk dengan multiple case. Sebentar, gue coba hapus dulu nih yang nggak penting-penting. Oke, nanti gue coba hapus. Ini nanti biar kita nggak boros berenang ngodingnya ya. Coba web full, defaultnya nanti kita harus taruh web full terus nih. Kan capek juga ya kalau ngoding kayak gini. Nggak efisien. Oke.
oke guys, gua tahu. Ternyata bukan itu yang jadi problem. Ini harusnya kita kasih P dashboard. Nah, oke. Cuman dia di sini jadi nggak muncul ya. Kita coba eh, pisahin, misalnya bisa nggak ya kalau ditaruh di kelas ini? Oh, nggak ada bener. eh dia ini repot nih. Oke, kita coba cek dulu. Hmm, kita tambah lagi, kita coba tambah lagi. React router aktif kelas. Oke, kita coba cek. Dia itu bisa nggak kalau misalnya ditaruh? Oh, bisa color ya. Sebentar, kita coba cari lagi. React router aktif kelas. Nah, ini nih. Navlink bla 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 is pending. Oke, kita coba cek dulu. Oh, ini nih join. Oke, kita ada join. Join. Nah, sebentar kita coba cek. Oke, dia array. Oke, data type-nya array. Kita bikin jangan ini berarti kita pakainya array. Oke, join. Nah, di sini berarti web full. Kita coba tag, cek. Oke, masuk. Sebentar. Is aktif. Oke, green. Ini berarti kita nggak pakai P. Coba kita ganti. P-nya dihapus. Langsung dashboard. Nah, dia nggak mau ya. Dia kayak jadi kayak span gitu tau. Apa kayak gini aja. Nah, kita bungkus div ya. Nah, udah gitu aja. Oke, kita coba kok bisa live bang? Serius nanya. Pakai TikTok Studio cuy. Ya sebenarnya bisa aja sih live BG 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 Yellow lah. Kita kasih BG Yellow. Kita mau coba cek dulu dia sejauh mana. Eh sorry bukan yang ini. Oh, udah gini ya. Dia nggak mau web full nih. Kita harus paksa pakai apa ya? Kita coba cek dokumentasi. Wow, thanks infonya abangku. Ya, pakai TikTok Studio. Ah, oke kita cek dulu spend. To tax, oke. Nafling, bla bla bla. Oh, oh, oke. Dia naruhnya gini ya. Oke, kita paketnya kayak gitu berarti. Hmm, kita bikin ya. Nafling, bla bla bla. Dia pakai gini, oke. Dia bikin lagi, dia kasih lagi. Oke, is aktif. Terus kita kasih lagi. Oke, dia bikin lagi. Di sini kita kasih P. Oke, misalkan di sini dashboard. Oke, kita coba copy ya untuk kelasnya. Nah, kita coba tes dulu. Ini kita tutup.
Nah, oke, dia udah full. Udah berapa lama belajar, Bang? Tidak apa gimana, Bang? Gua nggak tahu ya udah berapa lama belajar ya. Udah beberapa tahun sih, udah bertahun-tahun. Yang ya di atas 3 4 tahun lah, di atas itulah. Cuman ya otodidak ada, banyak otodidak, tapi belajar sama orang juga ada. Oke, ini udah masuk ya. Dia udah full sesuai dengan harapan kita. Hmm, kita bikin gini deh. Masuk ya dia. Oke, masih masuk. Nah, sekarang kita setup aja di sini ya. Berarti ini kita tutup dulu. Kita langsung kelas name-nya di div aja. Oke. Nah, oke masih sama. Kita kasih sedikit padding ya untuk bagian menu. Eh, kita kasih px sama dengan 2. TypeScript, Bang. Iya, ini TypeScript. Oke, kita bikin kayak gini ya. Kira-kira tapi menunya di sini dia harus white. Kita kasih background white ya. Biar nanti ada pemisah antara menu sama bukan. Oke. Udah masuk, kita kasih padding lagi di sininya. Sebentar, kita pakai CLS aja ya. Dia bisa nggak kalau array? Oke, array string dia mau nggak ya? Array string is not a variable type string. Oke, berarti kita hmm, nggak usah pakai array string, kita pakai gini aja. Oke, kita coba kasih kondisi di sini pakai $. Oke, terus kita kasih lagi paddingnya itu px-nya sekitar 2,5 lah. px strip 2,5, py-nya 1. Kita kasih rounded juga. Gue bantu tab-tab ya, Bang. Oke, nggak apa-apa. Bedanya TypeScript sama React apa, Bang? Sama aja. Ini React sebenarnya, cuman gue pakai bahasanya TypeScript. Tapi kalau misalkan lo React pakai bahasa JavaScript juga ya monggo, bisa aja. Tapi kebetulan gue pakainya TypeScript. Nah, kira-kira gini nanti ya. Kita kasih juga di sini kita pakaiin flex ya. Kita pakaiin flex, terus item center. Dia beda agak sedikit center. Oke. Nah, ini nih dia kalau misalnya PY itu suka suka beda ya. PT sama dengan 1,5, PB sama dengan 2. Oke, jadi agak agak kelihatan match ya. Nah, kita jangan pakai green ya. Kita pakainya blue, tapi kita kasih blue-nya yang 100. WA manager maksudnya gimana? Eh, WA manager itu maksudnya gini. Jadi, gua nge-cloning WA. Ya, kira-kira gua nge-cloning WA. Nanti dipublish di Microsoft Store kah, Bang? Waduh, ini bukan dalam mode desktop ya. Ini mode website. Jadi, gua nge-cloning WA dari WA, tapi nanti ini bukan cuma WA doang ya. Ada sosmed-sosmed lain sebenarnya. Cuman karena gua udah kadung ngasih namanya WA Manager, jadi ya udahlah WA Manager gitu. Sebenarnya tapi sebenarnya bukan WA doang nantinya. Itu nanti ada ya sosmed lain lah, khususnya dari Meta. Sekarang kan ada Facebook, Instagram, Facebooknya Facebook Inbox doang ya. Terus ada Instagram, ada WA. Nah, syukur-syukur model kayak Telegram yang ada API-nya gitu, atau pakai Discord kan ada webhook-nya, nanti kita bisa ngambil juga. Nah, itu syukur-syukur sih bisa, kita bisa konekin. Jadi nanti satu platform isinya banyak sosmed, kira-kira gitu. Cuman di beberapa platform kan kayak misalnya Facebook atau Instagram khususnya itu kan kita berbayar ya kalau misalkan harus dapat akses akses message-nya gitu. Karena gitu kan berbayar. Nah, itu ya nanti ada fitur fitur bayarnya kalau misalnya memang lo mau coba upgrade. Tapi kita coba ya kasih yang gratisnya ada, ya yang gratisnya kan WA. Nah, jadi
Makanya ada WA Manager gitu, karena itu yang versi gratisnya. Tapi versi berbayarnya ada kayak Instagramnya, ada Facebooknya, kayak gitu-gitulah. Nanti jadi satu, di satu platform, dimana nanti tujuannya tuh, ini tuh sebenarnya buat ngebantu ngebantu orang-orang yang bisnis ya, yang jualan gitu kan, buat naikin atau ngelola eh, tim pemasaran kayak gitu gitulah, buat meningkatin pemasukan atau klien-klien baru kira-kira gitu. Oke, lanjut aja. Nah, dia di sini stylingnya agak sedikit itu ya, agak sedikit terang gitu, agak sedikit ngejreng warnanya ya, kasih yang agak lebih gelap gitu. Kita agak sedikit terang, kita juga kasih kalau gitu, kita pakainya yang sky 800 deh. Nah, agak sedikit kayak gini ya. Tapi kita warnanya sebenarnya agak sedikit beda coy dibandingkan WA ya. Coba kita pakai 900. Jadinya gimana dia? Nah, ini agak sedikit beda nih. Nanti PR juga nih, gue harus nyari nyari warna, nyari color buat ini nih. Nanti gue coba nyari color deh ya. Kalau udah ada yang bagus, ada yang match, baru nanti gue coba masukin. Meskipun sebenarnya kita bisa aja ngambil color dari Meta gini yang sama ya. Soalnya dia tuh agak agak sedikit kehitam-hitaman. Mungkin gray kali ya. Nah, kita coba yang 800. Bikin aplikasi PUBGM di tag SP, Bang. Hah? PUBG Mobile. Lebih enak natif apa Laravel, abangku? Natif PHP ya. Mendingan, nah, ini agak bingung nih. Kalau lo sebenarnya gini, natif PHP tuh bagus kalau misalkan lo tujuannya untuk ngasah skill PHP lo. Tapi kalau misalkan memang natif PHP juga nggak ngeribetin lu, nggak makan waktu banyak untuk development dan nggak mempersulit diri lu, ya nggak masalah. Kalau lu ngerasa punya waktunya panjang banget, punya resource banyak banget gitu dan memungkinkan lu buat belajar banyak, saran gue sih pakai natif PHP. Natif PHP juga itu menunjukkan bahwasannya lu punya penguasaan yang dalam tentang PHP. Tapi kalau misalkan emang lu nanti masuk ke dalam sebuah tim, entah di company gitu, entah lu tim bareng sama temen gitu, yang mungkin juga secara prinsip beda sama lu, ya saran gue sih kita ngambil cepetnya aja, ngambil ngambil jalan tengahnya. Jadi jangan jangan kita juga egois. Makanya Laravel atau framework itu cocok kalau misalkan lu ada di sebuah company gitu, di mana lu dituntut untuk development dengan waktu yang udah ditentukan gitu. Jadi jangan sampai molor panjang gitu. Dan kita butuh cepet, butuh yang stable, gitu yang udah pasti gitu. Jadi kadang opsinya pakai Laravel. Jadi tergantung situasi dan tergantung kebutuhan. Dua-duanya bagus. Balik lagi kenapa dikasih ada Laravel, ya karena itu buat mendukung tim untuk mendevelopnya tuh jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih ringkas gitu. Bang, kalau mau belajar pemrograman mulai HTML, CSS apa JS dulu? HTML, CSS aja dulu. Lu kalau misalnya mau bikin pemrograman. Tapi balik lagi, lu bikin programnya apa dulu? Pakai laptop apa, Bang? Asus, Asus. Kalau lu bikinnya ngodingnya itu buat bikin aplikasi aja atau lu ngoding bikin bikin IoT atau machine learning kan itu beda-beda ya kebutuhannya. Jadi lu tentuin dulu lu web dev ya. Kalau web development tentu lu HTML CSS aja dulu. Minimal lu tahu dulu konsep HTML itu gimana, ketika lu pakai CSS itu harus seperti apa. Lu minimal tahu itu aja dulu, urusan JavaScript mau urusan belakangan gitu. Karena bisa kok lu buat pindah-pindah halaman doang nggak perlu JavaScript juga bisa gitu. Jadi eh, nggak perlu JavaScript yang banyak ya, maksudnya yang kompleks atau yang rumit gitu nggak perlu. Lu pakai cuman hanya HTML bawaan juga bisa kok gitu. Nggak harus ada JavaScript-nya bahkan gitu. Jadi eh, ya HTML CSS aja dulu. Kalau emang lu tuh jangan langsung ke JavaScript karena JavaScript juga lu belajar JavaScript harus punya konteks. Lu belajar JavaScript kalau misalkan lu HTML CSS aja nggak bisa ya sama aja bohong. Kita kasih lanjut ya, kita text white.
Oke, kok dashboard. Oke. Oke. Agak sedikit mirip sama warnanya ya. Oke, meskipun dia agak sedikit eh, turun ya warnanya, tapi nggak apa-apa. Kita coba samain aja dulu kayak gini. Nah, dia tuh punya icon sebenarnya. Dia punya icon dan tapi sayangnya kita tuh nggak punya icon. Jadi kita coba pakai icon aja dulu yang ada ya. Ini di komponen gua ada icon home simple namanya. Width-nya 13, height-nya 13. Nah, kita kasih juga di sini dashboard. Nah, jadi ya dia kekecilan 13, kita gedein lagi jadi 20. Bang, nanti codingannya upload dikit. Enggak, iya, gua upload dikit. Pasti gua upload dikit. Karena biar nggak hilang ya. Cuman tentu kalau lu mau recordnya, lu bisa di YouTube ya, nanti ada di YouTube. Gitnya ada di itu ya, di profile gua. Nah, oke, kita kasih space ya di sini jadi gap X-nya 1 deh. Fitur React, Bang? Bukan, enggak fitur React. Framework apa nih, Bang? React. Oke, colornya kita ganti ya. Colornya kita setup by is active. Is aktif. Kalau dia aktif berarti white. White ya. White itu berarti FFF. Kalau bukan, dia default. Nah, dashboardnya jadi gini ya. Oke, good. Kita kasih space lagi D2, jangan satu satu terlalu pendek. Nah, oke ya. Kita kasih segini cukup lah ya. Oke, cukup lah ya. Cukup. Nggak usah terlalu besar-besar juga. Dia juga nggak besar-besar juga kok. Oke, kita kasih di sini default fontnya, font inter medium. Bukan Vite, berarti CRA. Iya, oke. Gini ya, jadi makanya gini. YouTube-nya apa? YouTube-nya ada di profile. Di profile itu ada link ya. Di situ ada YouTube-nya. Itu dari part 1 dan video-video lainnya juga ada. Ntar gua ngerokok dulu, gua nyalain rokok dulu. Ini di TikTok agak agak ribet ya, gua nggak bisa ngerokok. Masuk kuliah apa udah lulus? Udah lulus, udah lulus. Oke, kita kasih space juga di sini. Nah, ini sebenarnya nanti kita bikinnya arah ya. Jadi kalau di UMKM digital, di aplikasi kita yang satu lagi, UMKM digital itu kan dia udah by array. Jadi kita udah konsepin modul menu di mana nanti kita bisa setup akses berdasarkan usernya. Nah, karena itu pakai Laravel dan cepet ya, udah ada semua kalau di UMKM digital itu kan enak ya kita bisa bikin cepet. Karena ini kita pakai Node.js, jadi kita butuh waktu sih karena kita harus bikin manual dari awal ya satu-satu baik dari routing, function apa segala macamnya. Nah, itu jadi makan waktu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan untuk sekarang mungkin kita bakal coba pakai yang statik dulu menunya dan nggak usah terlalu banyak juga. Kita coba pakai menu manajemen user aja dulu, terus WhatsApp-nya juga. Minimal kita targetnya sekarang tuh gimana caranya supaya kita bisa bikin WhatsApp web versi kita sendiri ya. Syukur-syukur nanti kita coba bisa kasih real time. Jadi kalau misalkan eh, saat ini memang WhatsApp-nya pasti real time. Jadi kalau misalkan itu kita pakai udah by socket IO. Udah ada socket IO-nya juga. Sorry, bukan socket IO, tapi memang web socket di situ. Jadi udah real time. eh, jadi kita targetnya WA dulu. So, sehingga menunya nggak akan begitu banyak. Jadi kita pakai yang static dulu. Nanti kalau kita ada waktu, kita coba pakai menu manajemen kayak yang di UMKM digital. Dan itu pasti makan waktu juga untuk bikinnya ya karena gue harus ngatur ritmenya supaya nggak terlalu banyak nanti setiap video. Jadi ya
ya balik lagi itu mungkin akan makan waktu untuk bikin kita beberapa video. So nggak apa-apa, di sini kita minimal punya dashboard dulu, terus kita juga punya, kita copy aja ya biar cepet. Kita copy, kita kasih di sini gap Y. Gap Y-nya itu sekitar 4 lah. Oh, dia nggak mau gap Y 4, nggak mau ya. Kita kasihnya gini, flex call, flex row ya, kalau nggak salah flex row sih. Oh, nggak, dia ke sana. Flex call. Oke, dia ke bawah ya. Kita kasih gap Y sama dengan 4. Oke, ada spasinya ya sekarang ya. 4 kegedean sih, kita pakai 3 aja. Nah, udah segini aja ya. Oke, sekarang kita bikin lagi satu menu lagi di sini, master. Oh, jangan master, kita pakainya manage. Manage URL-nya kita kasih lagi di sini manage. Nah, cuman kita pakai ikonnya jangan home simple ya. Kita pakainya database. Kalau misalkan nggak ada, kita kasih colornya gray. Kita ganti dulu. Oke. Nah, muncul ya di sini ikonnya. Jadi nanti terlalu jauh ternyata, boy. Pakai gapnya 3, kita pakai 2 aja. Mungkin karena udah ada padding ya. Nah, sekitar gini ya. Jadi nanti ada dashboard, ada manage, sama kita juga bakal ada sosial media. Sorry. Manage ini, hmm, nama menunya apa ya? Manage ini kita kasih menu untuk manajemen user aja kali ya. User access, menu-menu dan segala macamnya. Terus kita kasih menu untuk sosial media kayak WhatsApp segala macamnya. Namanya apa ya? Sosial media aja kali ya. Sosial media. Gue bingung ngasih namanya nih. Sosial media. Nah, kira-kira gini ya. Ikonnya ada nggak ya? Kita coba cek ya. Kayaknya ikonnya belum ada sih. Icon sosmed itu apa ya? Eh, men, jangan menu, database. Ikonnya kita pakai. Oh, kita coba ngambil lah. Kita coba download dulu. Nanti ada live chat nggak di WhatsApp manajernya? Ya ada lah pasti. Nanti sinkron. Sinkron sama yang di HP ya. Karena kan tujuannya gitu. Lu misalnya tujuannya tuh gini, lu sebagai owner bisnis nih, lu punya owner bisnis, lu punya karyawan kan. Misalnya karyawan lu anak marketing 8 lah, misalnya 8 orang nih anak marketing. Anggaplah gitu ya asumsinya. Kita copy yang ini ya. Ini kayaknya bagus nih. Nah, anak marketing lu tuh ada 8 orang, dia punya WA masing-masing dong. Misalkan lu kasih WA sendiri-sendiri lah 8 orang ini gitu. Nah, nanti lu sebagai owner, lu bisa monitoring nih WA-WA mereka itu dipakai buat apa, ngechatnya ngebalas customer seperti apa, dia melakukan broadcast apa enggak, broadcast pemasaran produk lu ya gitu misalkan. Terus nanti ada yang nanya atau ada yang komen atau ada yang ngasih report apa segala macamnya itu seperti apa. Nah, nanti lu juga sebagai owner karena lu punya akses terhadap WA-nya, lu juga nanti bisa bikin campaign. Jadi misalkan lu mau bikin campaign broadcast deh gitu. Nanti gua mau broadcast ke 8 marketing gua nih, misalkan gitu ya. Ya udah gitu, karena lu sebagai
ownernya, jadi nanti lu bisa ngelakukan campaign broadcast gitu. Terus nanti lu juga bisa ngebagi pesan. Jadi misalnya contoh gini, lu punya pesan di si marketing satu, tiba-tiba marketing satu karena dia sakit atau dia nggak ngebalas pesan, nanti lu bisa geser ke marketing dua pesannya itu supaya nanti masuk ke marketing dua. Nah, nanti asumsinya lu bisa setup nih bahwasanya respon dari pesan customer itu paling lambat harus direspon 10 menit. Kalau misalkan nggak direspon 10 menit, dia bakal geser ke marketing yang lain. Terus aja kayak gitu, sampai nanti direspon. Nah, itu tuh nanti kita bakal bikin coba connect ke WA-nya juga, kira-kira gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya konsep yang kayak tadi gue bilang, itu ada resiko bahwasanya contoh gini, misalkan gue sebagai customer, gue coba menghubungi bisnis lu. Nah, di lu punya lapan marketing ya, misal gitu. Terus gue menghubunginya ke nomor nomor itu dong, nomor perusahaan lu. Nah, yang harusnya ngebales itu ya atas nama nomor perusahaan lu dong. Gak mungkin tiba-tiba ada nomor lain ngebales pesan yang gue kirim ke perusahaan lu, kan agak aneh jadi di guanya. Nah, itu ada batasan untuk fitur yang tadi gue bilang, bahwasanya fitur itu untuk geser-geser pesan ya dari marketing satu digeser lagi ke marketing 2, geser lagi ke marketing 3, pesan tersebut untuk segera dibalas gitu ya. Itu hanya berlaku kalau misalkan ada customer yang ngirim pesan ke nomor perusahaan lo, kira-kira gitu. Jadi bukan ke nomor pribadi marketingnya, tapi ke nomor perusahaan gitu, supaya nanti ditanggapi sama marketing lo karena dia ngirimnya ke nomor perusahaan. Oke, gak malmingan. Enggak, enggak. Ada banyak ada banyak plan yang malmingan tuh hanya buang-buang waktu aja. Ini malmingan sebenarnya. Tapi kalau malmingan keluar kayaknya enggak sih, buang-buang waktu aja itu. Oke, gua ada dashboard ya. Ada menu sekarang gua tambahin dashboard. Gua bikin lagi di sini dashboard. Oke, stroke width. Nah, kita ganti dulu ya ininya ya. Seperti biasa. Ya udah gaskan arah kita. Wah, arah. Kayaknya lu kenal gua nih. Oke, kita copy dulu eh interface ya, argumen-argumen, parameter-parameter kita copy, kita ambil lagi field-nya. Karena kita butuh field-nya. Oke, kita copy di sini. Nah, kira-kira gitu tadi ya. Buset, mainannya Arab. Iyanya. Nah, gitulah kira-kira terkait fitur live chat nanti ya, integrasinya seperti itu. Itu ada plus minusnya. Makanya gue juga lagi mikirin gimana caranya itu agak sedikit smooth lah nantinya untuk orang pakai lah UMKM tuh pakai. Karena nanti ini bakal juga terintegrasi sama aplikasi UMKM yang satunya lagi supaya lebih 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 komplit lah. Dan ini harapannya aksesnya bisa gratis. Harapannya ya bisa gratis atau mungkin kalau misalkan gua nanti lagi kekurangan dana untuk bisa bayar server, tentu kan butuh server yang bagus ya. Dan itu butuh dana. Kalau gua lagi mungkin gak ada dana, mungkin nanti gua bakal open donasi. Tapi itu dengan catatan kalau ini udah rilis ya, udah live. Nanti mungkin gue pakai donasi untuk bisa manajemen servernya. Tapi harapannya ini gratis. Oke, terus kita di sini sosial media kita ganti ini dashboard. Nah, ikonnya udah ganti ya, jadi dashboard. Ini ada manajemen, ini ada sosial media, ini ada manage. Nah, menunya kira-kira agak sedikit aja coba kita ngambil konsep yang ada di sini ya. Cuma nanti kita bakal coba
update lagi untuk versi selanjutnya ya, versi pengembangan lanjutan, di mana nanti fiturnya bisa kayak gini. Kita kadang kalau misalnya kita eksekusi sekarang ini makan waktu juga. Oke, termasuk menu-menunya nih, dia menu-menunya kayaknya menarik ya. Nanti kita coba cari cara supaya kita bisa dapat menu-menu yang agak mungkin sama kayak gini. Sedikit sedikit persis sama lah. Oke. Nah, di sosial media ini nanti itu isinya niatnya adalah ya tadi yang tadi gue bilang kayak WA, Instagram, message, terus inbox Facebook, Discord atau mungkin Meta dan lain sebagainya. Nah, kita balik lagi ke tugas. Jadi di sini kita diminta bikin dashboard. Jadi dashboard versi sekarang, chatbot. Nah, chatbot itu agak sedikit tricky ya, fitur chatbot itu. Karena fitur chatbot itu kan balik lagi ya, mungkin harus ada beberapa algoritma yang nanti gua coba sesuaiin ya. Bang ini banyak lagi rame, mahal lagi. Emang emang ada apa bang? Ada apa nih maksudnya ada apa? Chatbot. Nah, chatbot ini balik lagi chatbot ya. Tadi harusnya gua lagi mikir sebenarnya terkait fitur chatbot tadi ya, karena kan balik lagi mungkin ada beberapa algoritma yang harus di setup untuk chatbot. Kalau mungkin gue bisa pakai ada library nanti mungkin gue ketemu ya mungkin nanti gue coba bakal pelajari dulu library chatbotnya untuk WhatsApp ya atau untuk sosmed yang lain karena kan harapannya nanti itu bisa ada sosmed banyak kira-kira gitu. Jadi gue pengennya sih gue bikin chatbot itu nggak hanya support untuk WA doang gitu tapi untuk platform sosial media untuk message yang lain ya supaya nanti bisa 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 support. Nah, itu nanti gue pikirin kalau fitur chatbot dan mungkin kalau seandainya ada chatbot itu enggak mungkin kayaknya itu kepikiran gue yang kemarin-kemarin itu kalau ada seandainya ada fitur chatbot itu enggak gratis ya kalau yang itu ya. Jadi mungkin itu salah satu eh, apa ya peluang gue untuk bisa ngambil dana untuk servernya salah satunya dengan fitur chatbot tapi chatbot itu nggak mayor lah untuk harus ada di awal karena gitu. Bang ini WA lagi rame mahal lagi. Ya tadi ada apa bang? Emang ada apa bang? Bentar. Bang ini WA lagi rame mahal lagi. Emang ada apa bang? Ada apa gimana maksudnya? Ada apa gue bikin ini maksud lo? Apa gimana? Bang ini web apa ya? Ini web WA Manager, WA Manager. Gue lagi di WA Manager. Nanti habis ini kita pindah ke UMKM. Nah, UI dashboard sebenarnya tugasnya itu hanya sampai di menu aja dulu karena di menu ini nanti masuk ke modul menu ya. Cuma balik lagi, modul menu kan sebenarnya kita udah ada di UMKM digital dan itu nanti kita bisa konsep manajemen menu by database tadi itu kita bisa copy karena di UMKM digital kan udah sedikit kelihatan tuh manajemen menunya by dashboard by database. Jadi nanti untuk yang menu di UMKM digital kita mungkin bakal copy aja dari UMKM digital ya untuk WA Manager ini biar lebih cepat kita development, biar lebih cepat rilis juga. Jadi mungkin untuk yang dashboard sekarang sampai sini aja dulu. Nextnya kita bakal langsung masuk ke WA. Kita coba setup WA. Jadi kita coba downkan aja dulu ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa tambahan mungkin dari kalian bisa kasih komen aja di YouTube. Jadi nanti mungkin gue bisa bisa tambahin lah buat sebagai pengingat aja. Nah, jadi nanti di tugas selanjutnya kita langsung masuk ke setup WA aja. Jadi nanti kita langsung setup WA, di mana WA yang sebelumnya kan kita udah bikin ya. Kita coba sampel ya, kita coba sampel. Ini kita coba tes ulang, siapa tahu WA-nya mungkin ada gagal ya, jadi kita coba tes ulang. Kita coba scanning ulang WA. Oke, kita coba aktifin dulu WA-nya, karena kemarin kita sempat mati ya WA-nya, kita nggak diaktifin. Oke, kita close dulu. Oke, kita coba aktifin ya sekarang WA-nya. Bang, boleh nggak sharing-sharing judul skripsi untuk jurusan informatika? Boleh.
Lu lu kasih aja topiknya. Oke, kita coba nyalain ya. Gue yang ambil HP dulu. Gue coba scan ya. QR code yang dikasih nanti. Semoga masih ready. Harusnya sih masih ready. Nah, dia ada update nih. Ada update. Dia minta update sebenarnya. Cuman nanti kita coba update ya. Oke, not login. Nah, ini ada QR code ya. Kita coba scan QR code-nya. Nanti QR code ini kita bakal pindahin ke web. Jadi QR code sekarang kan masih di backend ya, masih by backend. Nah, ini muncul ya. List-listnya dia lagi login ceritanya. Oke, dia udah ada tulisannya in chat. Jadi dia bilang status session in chat, session name-nya Angeline Support. Nah, ini kita udah connect ya ceritanya ke WA. Jadi misalkan sampel, gua coba kasih lihat ya ke kalian yang di TikTok. Jadi nanti modelnya kayak gini nih, Angeline Support ya. Jadi nanti ada di sini sessionnya masuk ke HP kita, semoga aja kelihatan di lo. Dan apa namanya, ikonnya juga dia beda. Mungkin kan kalau yang lain kan bisa pakai Google Chrome ya, tapi kalau atau Edge misalkan gitu ya, kita bisa setup. Nah, ini gue setupnya sedikit agak beda. Jadi ini ikonnya juga beda ya, nggak Google Chrome gitu. Dan namanya juga nanti bisa kita setup namanya Angelin Support. Nah, ini kebetulan gitu ya. Jadi nanti ini kayak udah masih oke ya. Cuman dia bilang ada update. Nanti kita bakal coba update untuk versionnya, termasuk WhatsApp web versionnya. Sekarang itu kalau kita lihat ya, WhatsApp WhatsApp yang eksis ya, beneran eksis di Meta. Kita coba coba cek versinya. Nah, WhatsApp version. Nah, sekarang WhatsApp versionnya itu ada di 2.3000 bla 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 2985. Kalau kita cek yang sekarang, kita tuh masih di 23.991. Nah, ini kita udah ketinggalan ya. Dia udah yang 10 kira-kira gitu. Nah, kita udah ketinggalan nih versionnya. Jadi nanti mungkin ya kita update lah. Kita bakal coba update karena dia ini rutin ya, si WhatsApp ini rutin banget dia diupdate terus gitu. Versinya jadi banyak dia. WhatsApp Cloud API, bukannya gratis ya WhatsApp Cloud API. Untuk WhatsApp itu tergantung ya, karena dia itu basically berbayar. Ntar dulu, Bang, gue juga masih bingung tentukan topiknya. Ya lu bisanya apa aja dulu kira-kira. Mau bikinnya aja dulu, mau bikin mobile kek atau mau bikin website kek, tentuin itu aja lu mau bikin apa. Bang mau nanya kenapa TS lumayan banyak yang make, kalau boleh tahu kenapa? Kalau misalkan lu tahu kenapa TypeScript banyak yang make, karena TypeScript itu rapih, kira-kira gitu. Balik lagi, nih kita coba ya di kontak Cloud API ya, kita coba di Meta, kita pergi langsung ke itu. Nah, kalau ada ORM nggak? Ada object relation itu ada. Jadi di TypeScript juga ada. Kalau kenapa balik lagi kenapa TypeScript? Karena TypeScript lebih rapih, balik lagi ya dia lebih rapih dan itu juga lebih enak kalau misalkan kita harus bikin sebuah codingan by team ya. Jadi dia terstruktur kira-kira gitu. Kalau JavaScript kan dia bebas banget ya, sesuka hati lo mau bikinnya kayak gimana, ya ya terserah kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan TypeScript, kenapa TypeScript? Karena dia lebih rapi aja. Nah, kita coba cek ya ringkasan cara kerja Cloud API. Nah, ini partner solusi dan segala macamnya kita coba cek ya. Nah, di sini, nah ini sebenarnya salah satu nanti yang bakal gue juga pakai untuk beberapa kebutuhan apa namanya case ya. Ketika misalkan gue harus coba apa namanya sosmed yang lain.
Nah, nanti juga salah satunya pakai WhatsApp Cloud. Tapi balik lagi, dia tuh basically pakai WhatsApp bisnis ya. Nah, cuman kan nanti di WhatsApp Cloud itu ada beberapa batasan sebenarnya. Ada beberapa batasan yang tentu aja nanti pada akhirnya mau nggak mau lu harus berbayar, kira-kira gitu. Nah, sedangkan yang di sini memang dia lebih dari yang ngambil nembak dari luar. Kalau kita lihat lagi ya, di kontak, ini salah satu layanan punya Makari yang ngasih fitur WA. Jadi dibilang bahwasanya WhatsApp API ini memang di-cloud langsung dari metanya. Nah, sebelumnya dia harus kerjasama sama solution provider. Nah, tapi produk API ini diintegrasikan API dengan sistem lainnya untuk menggunakan WhatsApp Business sebagai saluran komunikasi. Nah, kita coba cek lagi, memungkinkan bisnis untuk mengirim menerima pesan versi Cloud House dari WhatsApp Business API. Nah, dengan Cloud API dari layanan Meta langsung, pengguna WhatsApp Business itu bisa implementasi API WhatsApp Business tanpa biaya hosting di server Meta. Jadi dia ngasih kayak gratis gitu lah, kira-kira. Nah, dengan WhatsApp Business API sama WhatsApp Cloud API ya, dia ada beberapa perbedaan. Nah, kalau yang WhatsApp on eh, apa premise atau API atau WhatsApp API ini, dia bilang bahwasanya ini harus dari layanan penyedia provider atau dari mitra resmi Metanya langsung. Nah, kalau yang cloud itu milik Meta. Nah, ini pemeliharaannya dari BSP, jadi mungkin nanti perlu berbayar ya karena ada biaya. Nah, ya ini tadi biayanya tuh bisnisnya perlu. Jadi ada beberapa biaya dari pihak ketiga lah bisa dibilang gitu. Nah, kalau dari Meta, dibilang gini, Meta membayar biaya hosting sehingga bisnis hanya membayar per pesan yang dikirim atau percakapan. Nah, salah satu Mekari juga ngasih fitur kayak gitu. Nah, dia bilang lagi gini, mengirim pesan hingga 70 pesan teks per detik untuk koneksi tunggal. Nah, ini kalau yang bukan cloud ya, dia bilang bisa ngirim 250 pesan per detik untuk multi koneksi. Nah, kalau ini yang cloud itu belum mendukung 250 pesan per detik, kira-kira gitu. Ini broadcast agak repot sebenarnya nanti. Nah, ini juga beberapa batasan ya dari cloud API sebenarnya gitu. Lokasi server juga di Amerika Utara untuk cloud. Nah, ini kalau untuk cloud API ya, dia bilang pesan siaran atau broadcast berisi campaign ke banyak kontak hanya dengan satu kali klik menggunakan WhatsApp Blast. Ini mah dia jualan. Oke. Nah, itu nanti ada batas-batasan sebenarnya pakai Cloud API. Termasuk nanti pada akhirnya bisa berbayar. Jadi kalau yang ini kan dia nggak berbayar ya, dia beneran gratis. Nanti kita bisa bisa batasin requestnya supaya itu nggak jadi spam di sisi WhatsApp-nya ya, nanti nggak dianggap spam, itu pakai QW aja biasa. Kita bikin antrian biar nanti nggak terlalu banyak ya. Karena asumsinya kan mungkin aja yang pakai ini bisa banyak banyak orang atau banyak bisnis ya. Jadi dia sibuk nantinya. Nah itu biar kita nggak dicurigai lah bahasanya gitu. Pakai balis gimana Bang? Nah, balis tadi salah satu opsi ya. Sebentar, bentar, bentar. Kita coba baca dulu satu-satu. Bang mau nanya kenapa tes lawan banyak? Oke, kalau boleh tahu kenapa? Yang tadi ya, dia kalau buat tim enak, dia terorganisir dari segi bahasa, karena dia strict banget dibandingkan JavaScript yang gratis, sorry, yang bebasnya luar biasa. Oke, terus berdasarkan percakapan kalau nggak salah. Iya, dia dia ini ya, apa nanti ada biaya itu sekitar Rp250 tadi kalau kita lihat. Eh, sorry, 250 itu batasan pesan ya, gue lupa. Nanti dia ada per conversation, jadi dia ada conversation, sekali ngirim conversation dari kita ke orang itu nanti kena cas. Nah, itu nanti per pesannya itu nanti bakal kena cas. Nah, kalau ini kan kita nggak kena cas ya, karena balik lagi kita bikin WhatsApp web. Jadi kita konekin HP kita nih ke situ. Jadi ya asal kita nggak terlalu barbar pakainya ya. Jadi sehingga nggak dianggap spam, itu ya fine-fine aja. Kalau web untuk kantor, dinas, pemuda, dan olahraga itu. Nah, itu boleh tuh, lo bisa bikin web buat kantor dinas, pemuda, dan olahraga. Cuman lo tinggal atur aja, itu kira-kira apa yang dibutuhin atau apa yang kurang dari kantor dinas pemuda dan olahraga di tempat lo.
Nah, dibilang ini pakai bales. Sebenarnya kemarin juga gue salah satu opsinya pakai bales ya, karena sebelumnya kan orang banyak pakai WA JS ya, WhatsApp JS itu nggak solid sebenarnya. Nah ini WhatsApp bales and broadcast. Nah, Bales juga dulu, pas awal gue pakai Bales ya, cuman dia juga solid kok, bagus kok untuk Bales. Tapi balik lagi secara konsepan juga Bales mirip sama. Ini Bales itu gue pakai di IoT. Di IoT gue pakai Bales. Ini untuk ngirim pesannya by WhatsApp itu pakai Bales dan ya dia juga bagus kok untuk Bales. Cuman gue nggak pakai Bales, gue pakainya WPP Connect. Jadi gue pakainya WPP Connect. Nah ini ya, gue pakai WPP Connect. Nah, jadi gue nggak pakai Bales, gue pakainya WPP Connect. WPP Connect ada beberapa pilihan. Ada lu bisa pakai WAJS, atau lu bisa pakai library dari WPP Connect, atau connect ke WPP servernya langsung, kira-kira gitu. Atau yang versi baru WPP 4 DLP. Nah, ini ya terserah sih, nanti bisa pakai pilih. Jadi gue pakainya WPP Connect. Nah, untuk Bales itu kasih delay berapa bang? Oh, kalau gue sih delaynya ya menurut gua aja ya, menurut gua terserah nanti lu mau dipakai apa enggak, itu bisa per pesan itu sekitar 3 sampai 5 detik. Itu udah aman banget tuh, 3 sampai 5 detik. Jadi nanti ada jeda, misalnya lu ngirim broadcast, lu bisa hitung aja nanti, misalkan lu ngirim broadcast pesan ya, ngeblas gitu ke 500 orang misalkan, per orang itu nanti kena jedanya sekitar 5 detik gitu. Ya udah, nanti lu bisa hitung tuh, ya 5 dikali 500 nanti jedanya berapa, ketemu berapa detik kayak gitu. Nah itu bisa, karena balik lagi ya, kalau misalkan kita pakai yang pihak ketiga gini, kayak anggapannya kayak kita pakai pihak ketiga ya, itu nanti kita bisa bisa diasumsikan jadi spam kayak gitu. Oke, karena gue juga sembari record di YouTube, kita tutup dulu di YouTube ya. Nanti kita coba langsung ganti ke WA Manager, UMKM. Tugasnya di sini kita konfigurasi lanjutan untuk WhatsApp. Bukan WhatsApp. Cek dokumentasi WPP Connect. Oke, kita bakal pindahin ini ke tanggal 8 besok ya. Jadi kita besok bakal ngoding live lagi, seperti biasa di TikTok dan Discord. Jadi nanti kita bakal coba pindahin untuk bikin konfigurasi lanjutan dari WhatsApp, karena terakhir ini kita cuma hanya konfigurasi WhatsApp yang masih simpel aja. Saya tahu ini open source, tapi saya masih ragu keamanan dan privasi klien, Bang. Nah, ya ini namanya juga open source ya. Kita nggak bisa tahu nih dia yang bikin library-nya tuh gimana gitu. Tapi balik lagi sih, pada akhirnya gini. Hal-hal yang kayak gitu tuh menurut gue bakal selalu diragukan. Oke, sampai sebentar dulu ya. Kita coba tutup dulu buat yang di YouTube. Kita sampai sini aja dulu. Nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya.